السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidat as-Salaf wa Ashabul Hadith, yakni Aqidat as-Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala, sampai pada ucapan musannif وهو أبو عثمان إسماعيل الصابوني الشافعي رحمه الله قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah dari gurunya Imam Hakim dengan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan al-Qattan, bahwa beliau berkata rahimahullah, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali dia pasti akan membenci ahlul hadis. Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Fa idza ibtada'a ar-rajul, kalau seseorang mengadakan kebid'ahan, nuzi'at halawatul iman min qalbihi, akan dicabut rasa manisnya al-hadith, nuzi'at halawatul hadith min qalbih, akan dicabut rasa manisnya hadith dari hatinya. Yang seharusnya dia senang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mafrud al-muslim yuhibbu kalam ar-rasul wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nasallahu salam al-afiyah, dicabut rasa cinta tadi.
Dicabut rasa suka terhadap hadis. Manisnya hadis dicabut dari hatinya. Tidak lagi merasa manis ketika mendengar hadis. Tidak lagi merasa senang ketika dibacakan hadis. Malah terasa sempit dada dan marah. Mengapa? Qad ibtada'a bid'atan. Limadha? Li'annahu ibtada'a bid'atan. Fa idza sami'a al-hadis yarud ala bid'atihi. Kalau dia mendengar hadisnya membantah apa yang dia lakukan. Hadisnya membantah apa yang dia ada-adakan. Fatanaqab. Terjadi pertentangan. Oleh karena itulah dia tidak suka lagi dengan hadis. Yang kedua dari aqwalul ulama tentang ciri-ciri ahli bid'ah dalam membenci ahlul hadis, dibawakan pula sanadnya, beliau katakan, aku mendengar Al-Hakim rahimahullah, ini Abu Abdullah, sami'tu Abul Husain Muhammad ibn Ahmad Al-Hanbali bi Baghdad, yaqulu sami'tu Abu Ismail Muhammad ibn Ismail At-Tirmidhi, yaqulu kuntu ana wa Ahmad ibn Al-Hasan At-Tirmidhi 'inda Imam ad-Din Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Kata beliau, kata Muhammad ibn Ismail At-Tirmidhi, aku bersama Ahmad ibn Hasan At-Tirmidhi berada di sisi seorang imam yang kunyahnya Abu Abdullah, yang namanya Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Faqala lahu Ahmad ibn Sinan. Maka Ahmad ibn Sinan berkata, ya Aba Abdullah, wa ya Aba Abdullah, dzakaru libni Abi Qatilah bi Makkah ashab al-hadis. Mereka menyebutkan kepada Ibn Abi Qatilah di Mekah para ashabul hadis. Kemudian dia berkata, faqala ashabul hadis qaumun su. Ashabul hadis qaumun su. Ashabul hadis orang yang jelek katanya. Imam Ahmad mendengar demikian, bangkit beliau, qama Ahmad bin Hanbal wa huwa yanfudu thawbahu, sambil mengibaskan pakaiannya sambil berkata zindiq, 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 hatta dakhala al-bait, hingga dia masuk ke rumahnya. Mengapa dia menyatakan zindiq, zindiq? Ketika mendengar ada seseorang yang mencerca ashabul hadis. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengatakan terhadap ashabul hadis dengan qaumun su, kaum yang jelek. Yang lainnya atau riwayat yang berikutnya, qala sami'tu al-Hakim Abu Abdullah yaqul sami'tu Abu Nasr Ahmad bin Sahal al-Faqih bi Bukhara, di daerah Bukhara. Yaqulu, dia berkata, sami'tu Abu Nasr ibn Salam al-Faqih, aku mendengar Abu Nasr Salam al-Faqih berkata, laisa syai'un athqala ala ahli al-ilhadi wala abghadha ilaihim min sima'il hadith wa riwayatihi bi isnadihi. Kata beliau, Abu Nasr ibn Salam al-Faqih, enggak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi orang yang mulhid, bagi orang yang sesat, tidak pula lebih mereka benci daripada mendengar hadis. Ahlul ilhad, ahlul dalal, ahlul ahwa, tidak ada bagi mereka yang paling dibenci, yang paling berat bagi mereka, melainkan mendengar hadis dengan sanadnya. Ikhwani fillah azakumullah. Demikianlah keadaan mereka, sudah tercabut rasa manisnya hadis, sehingga dibacakan hadis mereka bukannya senang, tetapi marah. Apalagi dibacakan hadis dengan sanadnya. Sami'tu al-Hakim yaqul sami'tu Abul Husain Muhammad ibn Ahmad al-Hanbali bi Baghdad, yaqulu sami'tu Abu Ismail ibn Muhammad ibn Ismail At-Tirmidhi ila akhirih.
telinga mereka kering mendengar sanad hadis. Hati mereka dongkol, marah mendengar dibacakannya hadis apalagi dengan sanadnya. Sehingga terucap dari mulut mereka, ila mata haddatsana, sampai kapan haddatsana. Tidak akan bisa menyelesaikan problem umat ini dengan haddatsana. Itu terucap. Terucap diantaranya dari Usamah bin Laden. Ila mata haddatsana. Sampai kapan haddatsana. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka katakan enggak bisa menyelesaikan problem umat ini dengan haddatsana. Padahal seluruh perkara diajarkan di dalam ayat dan hadis yang semuanya dengan haddatsana. Ayat itu ada riwayatnya. Al-Quran ada riwayatnya. Hanya saja riwayatnya mutawatir yang tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Apalagi hadis. Dan dibahas lengkap segala masalah. Apakah problem ekonomi, iqtisad, atau problem politik, sia-sia, atau problem akhlak, semuanya sudah diberikan jalan keluarnya dengan jelas dengan ayat dan hadis yang berarti dengan haddatsana, dengan riwayat. Hanya saja ahlul ilhad, ahlul dalal, ahlul bid'ah yubghidun sima'al hadis. Yang paling berat bagi mereka adalah mendengar hadis. Qala wa sami'tul hakim yaqul sami'tu asy-syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih wa huwa yunadir rajulan faqala asy-syekh Abu Bakar haddatsana fulan faqala lahu ar-rajul da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, contohnya beliau katakan aku mendengar dari hakim, beliau berkata aku mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih ketika beliau berdiskusi berbantahan dengan seseorang, maka qala Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih membawakan riwayat sebagaimana biasanya para ulama, ka'adati al-ulama. Qala haddatsana fulan an fulan ila akhirih. Faqala lahu ar-rajul, ternyata orang yang berdebat dengan dia berkata, da'na min haddatsana. Da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Tinggalkan itu haddatsana. Sampai kapan mau pakai haddatsana? Maka Syekh tadi, Syekh Abu Bakar Ahmad bin Ishaq bin Ayyub al-Faqih berkata, "Qum ya kafir, fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abada." Bangun wahai kafir, keluar dan jangan masuk ke rumahku setelah ini selama-lamanya. Tsumma iltafata ilaina. Kemudian Syekh memandang kami, para murid-muridnya. Wa qala ma qultu qat li ahadin ma tadkhul dari illa hadha. Sungguh aku enggak pernah berkata pada seseorang jangan masuk ke rumahku kecuali baru ini. Artinya sudah sampai puncaknya. Mengapa? Ketika melecehkan hadis dengan kalimat da'na min haddatsana. Ketika berkata ila mata haddatsana. Kalau hadis dengan riwayat, dengan sanad, dengan haddatsana dilecehkan seperti itu, mau pakai apa dia berbicara? Hujjah dari mana dia berpendapat? Atas dasar apa dia berdiskusi, berbicara? Apa dasarnya? Kalau bukan ayat dan hadis yang tentunya dengan haddatsana, dengan riwayat. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh, wa sami'tul ustaz Abu Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad al-alim az-zahid rahimahullah. Beliau berkata, sami'tu Abul Qasim Ja'far ibn Ahmad al-Muqri ar-Razi ay min ar-Ray
Yaqulu quri'a ala Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma', dan aku mendengar, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, aniya bihi al-imam fi baladihi, ayahnya yang dimaksud adalah seorang imam di negerinya, yaitu Abu Hatim Muhammad ibn Idris Al-Hanbali Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Aku mendengar ayahku Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi yaqul, beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar, tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencerca ahlul athar. Ahlul athar, ahlul hadis. Wa alamatul zanadiqah, dan tanda-tanda zindiq, orang-orang sesat, tasmiyatuhum ahlul athar hasyawiyah, menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah, hanya tahu permukaan. Yuriduna bidzalika ibtal al-athar, menginginkan dengan julukan-julukan tadi adalah gugurnya asar-asar, riwayat-riwayat. Karena mereka para ahlul athar, ahlul hadis, selalu berbicara berdasarkan hadis, selalu berhujjah dengan qala Allah wa qala Rasul. Tetapi mereka katakan bahwa orang-orang ini hanya tahu permukaan saja, hanya mengerti tekstual, nggak tahu konteksnya, hanya tahu teksnya, nggak tahu makna di dalamnya, hanya tahu dohirnya, nggak tahu batinnya. Wa hakadha yaqulun. Limadha? Li'ibtalil athar, untuk menolak athar. Li'ibtalil hadis, untuk menolak hadis. Wa alamatul qadariyah, dan tanda-tanda aliran qadariyah, penolak-penolak takdir, alladzina la yu'minuna bil qadar, humul qadariyah. Alamatuhum, tanda-tanda mereka, tasmiyatu ahli sunnah mujabbirah. Tasmiyatuhum ahli sunnah mujabbirah. Mereka menjuluki ahli sunnah dengan mujabbirah. Mujabbirah adalah aliran Jabriyah. Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya ikhtiar. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa memilih apapun. Itu Jabriyah. Juga sesat mereka. Tetapi karena mereka Jabriyah, ghulunya dan dalalnya pada penetapan takdir, mereka menyatakan kita semua ditakdirkan, maka kita tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dicerca, dan tidak ada yang perlu dipuji. Orang yang baik karena ditakdirkan baik, orang yang jelek karena ditakdirkan jelek. Maka yang jelek jangan dicerca, itu karena Allah. Yang berbuat baik jangan dipuji, itu bukan karena Allah. Maka manusia yang baik dengan jelek sama. Disinilah sesatnya Jabriyah. Kemudian ahlu sunnah tidak demikian. Hanya saja qadariyah yang mengingkari takdir, menuduh bahwa ahlu sunnah seperti Jabriyah, pokoknya kita ditakdirkan, gak perlu usaha. Salah. Ahlu sunnah laisu Jabriyah, mereka bukan Jabriyah. Ahlu sunnah yu'minuna bil qadar wa yafhamuna al-ikhtiyar. Ahlu sunnah beriman pada takdir, tapi mereka mengatakan perintah dari Allah untuk kita berusaha, berikhtiar, berupaya. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa alamatul jahmiyah, tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihah. Adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, atba'u Jahmin, ciri-ciri mereka, alamatuhum tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihah. Ciri-ciri mereka menjuluki ahli sunnah adalah menyamakan dengan makhluk. Menjuluki ahli sunnah musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hadza dhulm. Adh-dhulmu dhulumatun yaumil qiyamah. Limadha?
Mengapa mereka demikian? Karena mereka menyatakan bahwa mensucikan Allah itu adalah dengan menolak sifat-sifat. Itu Jahmiyah dan seluruh atba'nya, seluruh pengikut-pengikutnya. Bahwasanya mensucikan Allah itu adalah dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Kalau memiliki sifat seperti makhluk memiliki sifat. Ada qaulul Jahmiyah. Anna Allah Ta'ala munazzahun an kulli sifat. Tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat nanti seperti makhluk katanya. Berarti Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak. Ketika dibantah, tidak melihat berarti buta, tidak mendengar berarti tuli. Tidak. Allah tidak mendengar dan tidak tuli. Allah tidak melihat tapi tidak buta. Allah tidak besar, Allah tidak kecil. Allah tidak kaya, Allah tidak miskin. Allah tidak semuanya dengan penafian, nafi sifat kullaha. Nafi sifat kulliha. Menafikan sifat seluruhnya. Seakan-akan mereka mensucikan Allah dengan itu, berarti Allah tidak sama dengan apapun. Salah. Bal. Mereka justru menyamakan Allah dengan sesuatu yang sangat jelek. Yaitu sesuatu benda yang mati. Benda mati kan tidak mendengar, tidak tuli. Batu misalnya. Tidak mendengar, tidak tuli. Tidak melihat, tidak buta. Matanya juga nggak ada. Ini barakallahu fikum. Menyerupakan dengan benda mati. Sallallahu alaihi. Atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Bahwa haula'il jahmiyah. Nufatus sifat. Ya'budunal adam. Ya'budunal adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Sampai pada puncaknya tanyakan pada mereka. Kalau gitu Allah punya sifat ada atau tidak? Mulai dia bingung. Sampai berkata Allah tidak ada. Dan tidak ada. Laqad junna jahman. Laqad junna jahmun. Idsammi ilahahu. Ketika menamakan ilahnya. Tuhannya. Sami'un bila sam'in, basirun bila basar, ghaniyun bila ghinan, ila akhirih. Majnun. Akhirnya, karena mereka menolak sifat, karena mereka yunfis sifat, maka mereka menganggap ahli sunnah itu ketika menetapkan sifat-sifat Allah, ketika ahli sunnah yusbituna sifat, kata mereka, yaqulun, kalian menyamakan dengan makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, kayak makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Antum tusyabbihun Allah bil makhluk. Ada li jahlihim. Ada li jahlihim. Ma'anna ahlus sunnah, bahwasanya ahlus sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. La yusyabbihun. Ahlus sunnah la yusyabbihun. Mereka menyatakan bahwa Allah mendengar tidak seperti makhluk mendengar. Allah maha mendengar, adapun makhluk pendengarannya terbatas. Allah basir, tetapi makhluk mendengarnya terbatas. Ikhwani fillah a'azakumullah. Enggak ada seorang pun ahlus sunnah. La yaqulu ahadun min ahli sunnah anna sam'allah ka sam'il makhluqin. La yaqulu ahad min ahli sunnah. La yaqul ahadun min al-ulama anna sam'allah ka sam'ina. أو بصره كبصرنا أو يده كيدنا. La wallah, alhamdulillah. Enggak ada seorang pun dari ahli sunnah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada barakallahu fikum tuduhan dusta. Bulmun min haula ala ahli sunnah. Wa alamatul rafidah, dan tanda-tanda rafidah Syiah tasmiyatuhum ahlal athari nabitah wa nasibah. Sedangkan rafidah Syiah ciri-cirinya menjuluki ahlul hadis, menjuluki ahli sunnah, bahwa mereka pembenci ahlul bait. Mereka orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Nabitah dan nasibah. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa menjuluki ahlus sunnah pembenci ahlul bait atau musuh ahlul bait?
Karena mereka ghulu terhadap ahlul bait, maka mereka menganggap yang tidak ghulu berarti membenci. Karena namanya cinta pada ahlul bait harus ghulu. Yang namanya mencintai, menjunjung, memuji ahlul bait harus berlebihan. Mereka tidak pernah punya salah. Mereka maksum. Mereka begini, mereka begini. Sedangkan Allah sudah menyatakan, la. Al-maksum Rasulullah SAW. Maka mereka menyatakan, anta nabitah, anta nasibah. Engkau adalah golongan pembenci ahlul bait. Engkau musuh ahlul bait ila akhir. Padahal kita berbicara dengan apa adanya. Yang maksum hanya Rasulullah. Kita cinta kepada ahlul bait. Kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah, kepada Hasan wal Husain. Kita cinta kepada saudara-saudaranya Ali yang sama-sama juga ahlul bait, Aqil, Ja'far, Abbas, radhiyallahu ta'ala anhum. Nuhibbuhum. Tetapi la naghlu fi hubbihim. Kita tidak ghulu dalam mencintai mereka. Ikhwani fillah a'azzakumullah, karena mereka sesat, jatuh ke dalam ghulu, maka siapa yang tidak ghulu dalam mencintai ahlul bait, siapa yang tidak berlebih-lebihan dalam mencintai ahlul bait, dikatakan masih belum mendudukan ahlul bait sebagaimana mestinya. Artinya tidak mencintai ahlul bait, memusuhi ahlul bait ila akhir. Termasuk kesesatan mereka dalam keadaan menganggap bahwa yang mencintai ahlul bait harus membenci Abu Bakar wa Umar wa Uthman wal muhajirin. Siapa yang mencintai ahlul bait harus memusuhi mereka. Kalau tidak memusuhi mereka, belum mencintai ahlul bait. Ini kaidah batilah. Kaidah al-batilah minhum. Barakallahu fikum. Mereka anggap kalau memuji ahlul bait itu sesungguhnya mulia, berhak untuk menjadi khalifah. Adapun Abu Bakar merampas dari Ali, adapun Umar merampas dari Ali. Mereka pengkhianat, pengikut-pengikutnya para sahabat Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah orang-orang para pengkhianat yang mengkhianati ahlul bait ila akhirih. Kalau tidak mencerca mereka, belum mencintai ahlul bait. Akhirnya karena kesesatan mereka menganggap ahlul athar pembenci ahlul bait, musuh ahlul bait, musuh Ali, musuh Hasan wal Husain, musuh Fatimah ila akhirih. Astaghfirullahaladzim. Lihat barakallahu fikum, seluruh ahlul bid'ah, dari kalangan zindiq, dari kalangan qadariyah, dari kalangan jahmiyah, dari kalangan syiah rafidah, dan dari semua ahlul ahwa, mesti ciri khasnya mencerca ahlus sunnah dan ahlul hadis. Yang dari sana mencerca ke sini, dan dari sini mencercanya ke sana. Jabriyah, yang kita ahlus sunnah dituduh Jabriyah, juga membenci ahlul hadis dan ahlus sunnah. Mengapa? Dianggapnya kalian itu tidak benar-benar menerima takdir. Kalau benar-benar menerima takdir, katakan tidak ada ikhtiar. Manusia tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berusaha apapun, maka mereka semua sama. Semuanya mentaati perintah takdir Allah katanya. Ya tidak begitu namanya beriman pada takdir. Oh berarti kalian qadariyah. Jadi oleh Jabriyah, ahli sunnah dikatakan qadariyah. Oleh qadariyah, kita dituduh Jabriyah. Ajib. Mazlumin. Ahlul hadis, ahlul sunnah, ahlul athar terzalimi dari semua golongan-golongan ahlul batil. Disebutkan syarahnya oleh Syekh Rabi'. Qala rahimahullahu ta'ala, wa sami'tu al-hakim Aba Abdullah al-Hafidh yaqulu, sami'tu Aba Ali al-Husain ibn Ali al-Hafidh yaqulu, sami'tu Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan al-Wasiti yaqulu, sami'tu Ahmad ibn Sinan al-Qattan يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. Kata Syekh Rabi, هذا من علاماتهم. Ini diantara tanda-tanda ahlul bid'ah, ahlul batil. Tanda-tanda mubtadi'. La tajid mubtadi'an yuhibbu ahlul hadith. Enggak ada satu orang mubtadi' pun yang mencintai ahlul hadis, enggak ada. La tajiduhum illa yubghiduna ahlal hadis. Kamu tidak dapatin mereka
kecuali mereka selalu memusuhi ahlul hadis, selalu membenci ahlul hadis. Walimada yubghidunahum? Mengapa mereka memusuhinya? Liannahum 'alal haqqi wa yad'una ilal haqqi wa yuwaluna 'alal haqqi wa yu'aduna 'alaihi. Walihada yubghidunahum. Karena ahlul hadis, ahlul athar, mereka di atas kebenaran, mengajak kepada kebenaran, membela di atas kebenaran, dan memusuhi di atas kebenaran. Oleh karena itu, orang yang di atas kebatilan pasti benci, karena bertentangan. Ikhwani fillah azakumullah. Mereka berbicara kebatilan, tiba-tiba Ahlussunnah berkata yang hak adalah ini, diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jatuh mereka, terbongkar kedoknya. Yang ini bilang, atau ahlul bid'ah menyatakan harusnya memuji para sahabat seperti ini, atau memuji ahli bait seperti ini. Dijawab dengan hadis lagi. Qala Rasulullah SAW, haddatsana fulan an fulan. Jatuh lagi. Maka semua syubhat dari ahli ahwa akan terbongkar, akan terjawab, akan jatuh di hadapan hujjah, di hadapan dalil-dalil, di hadapan hadis-hadis. Maka ketika sudah ulama berkata haddatsana fulan, gemetar ahlul bid'ah. Ini pasti terbantah saya. Baru berkata haddatsana fulan an fulan, ini saya bakal kalah hujjah. Maka langsung dia berkata da'na min haddatsana. Cukup. Sampai kapan haddatsana? Berhenti. Karena mereka sudah menduga syubhat mereka pasti akan hancur. Syubhatuhum dahidah, runtuh, hancur di hadapan hujjah. Maka itulah mereka benci. Adapun orang yang membantah bid'ah dengan ra'yu, mereka senang. Saya diskusi dengan kamu asik. Ayo kita lanjutkan diskusi kita. Mengapa? Tidak khawatir. Kalau dia dengan ra'yu, maka ahlul ahwa punya ra'yu yang lebih banyak. Punya ra'yu yang kadang-kadang lebih mendustai atau lebih menipu ra'yunya. Maka akan dimakan oleh mereka. Makanya para ulama menyayangkan yang paling berbahaya adalah orang yang membantah ahlul ahwa tetapi dengan ra'yu. Itu bahaya. Mengapa bahaya? Kok dikatakan lebih bahaya dari ahli bid'ahnya? Ahli bid'ahnya kalian sudah tahu itu ahli bid'ah. Tetapi kalau ada seorang ahlu sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah membantah ahli bid'ah dengan ra'yu, itu berbahaya. Akan lebih banyak menipu kaum muslimin. Kaum muslimin akan berkata, lihat ini akan ahlu sunnah. Bantahannya bagus, makul, masuk akal, cerdas. Ila akhirnya. Banyak yang tertipu dengan caranya. Akhirnya mulai fassara bi ra'yihi, wa man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa taufiqul afiyah. Wal hidayah wa rahmah subhanahu wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu